Di tengah-tengah kami sedang beristirahat, tak sengaja pandanganku mengarah ke arah pos 3. Aku sangat terkejut bukan kepala melihat seorang wanita tua yang berdiri tepat di depan pos 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman untuk direkam. Saatnya saya bacakan cerita baru. Kali ini tulisan Al, Desa Gaib di Balik Kabut. Seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Cerita ini didokumentasikan oleh seseorang rekan saya, dan saya diminta untuk menceritakan kisah ini ke teman-teman yang ada di sini. Teman dan nama pemeran akan saya samarkan demi menjaga privasi mereka. Semoga teman-teman semuanya terhibur atas cerita ini. Sebelumnya, kenalkan nama saya Andi. Aku tinggal di sebuah desa, dan di desaku ini, aku memiliki 2 orang sahabat lelaki dan wanita yang bernama Mala dan Steven. Steven berbeda agama denganku dan Mala, namun walaupun kami berbeda keyakinan, bukanlah menjadi halangan kami untuk menjalin hubungan persahabatan. Kami cukup akrab, kami juga satu sekolah di salah satu SMA negeri di desa kami. Salah satu dari kami ada yang memiliki kelebihan khusus, yaitu Mala. Mala memiliki kelebihan yang tak semua orang punya. Mala bisa melihat makhluk yang tak kasat mata. Mala juga lumayan cerdas di sekolah. Tak jarang Mala selalu menang mengikuti lomba antar kabupaten dari sekolahan kami. Waktu itu Mala akan mengikuti sebuah lomba matematika antar kabupaten yang diadakan oleh sekolah. Dan Mala ditunjuk sebagai peserta yang akan mewakili sekolah kami. 2 hari sebelum ia mengikuti lomba, kami bertemu di rumahku. Tentu sehabis pulang sekolah. Hal ini sebenarnya sudah lumrah kami lakukan, karena kami selalu bertemu di rumahku saat kami pulang sekolah atau juga kadang saat menjelang sore. Mal, kamu udah ada persiapan belum buat lomba nanti? Ucapku. Udah kok, tenang saja. Kalian doain aku ya, biar bisa menang lagi dan bisa buat bangga sekolah kita. Udah pasti itu, Mal. Kamu yakin kan? Ucap Steven. Iya ya, aku yakin. Semoga saja ya. Mudah-mudahan aku bisa menang lagi kali ini. Tapi kali ini aku boleh dong meminta satu permintaan dari kalian, ucap Mala. Apa itu? Permintaan kamu emang apa? Minta kita traktir makan cilok? Hah? Ya enggak lah, kalau cuma makan cilok mah aku juga bisa beli sendiri. Udah terus apa dong? Bentar. Apa ya? Aku pengen muncak. Kita kan belum pernah tuh muncak sesekali gitu. Gimana kalau kita nyoba? Gak ada salahnya kan? Emang mau muncak kemana tuh, Mal? Tanya Steven. Gak usah jauh-jauh. Kan di desa kita juga ada. Lagian kita juga pemula kan? Ucap Mala. Tapi gunung yang ada di desa itu cuma satu. Jujur banget. Jalurnya serem loh, Mal. Aku pernah dengar dari teman-temanku yang pernah muncak di sana sering dibilang orang bahwa gunung itu kembar karena banyak jalur yang sama. Terus juga ada satu jalur yang gak boleh dilalui oleh pendaki. Mitosnya, kalau kita salah jalur, bakal masuk ke jalur itu, bakal susah buat dapetin jalan keluarnya. Oh gitu ya, jadi kamu takut, Di? Ya, kita pakai pemandu lah, gimana biar aman gitu, saut Steven. Nah, kalau itu aku setuju, Steve. Udah, gak perlu cemas pokoknya. Kalau aku menang, kalian harus turutin permintaanku itu ya, ucap Mala. Ya, gak apa-apa lah. Tapi ya sudah ya, kalau kamu menang, kami turutin permintaan kamu, ucapku. Di desa tempat aku tinggal ada sebuah gunung.
gunung ini tak begitu ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Gunung ini adalah satu-satunya gunung yang ada di desa kami. Sebenarnya, gunung ini bukan bernamakan Gunung Jalur Kembar. Namun karena warga sempat selalu menyebutnya Gunung Jalur Kembar, karena katanya jalur yang ada di sana tuh hampir memiliki kesamaan. Jadi gunung ini cukup terkenal dengan sebutan Gunung Jalur Kembar. Gunung ini memiliki satu hal yang paling membuatku merinding. Aku pernah mendengar bahwa gunung itu juga sering menyesatkan orang. Apabila mereka yang mendaki di gunung itu telah salah memilih jalur, dipastikan orang itu akan susah untuk menemukan jalur keluarnya. Tak sedikit orang yang hilang di gunung itu. Mereka yang pernah berhasil keluar dari jalur yang menyesatkan itu, mereka mengatakan bahwa di sana bertemu sebuah desa dan mereka kesulitan untuk menemukan jalur keluar. Dari desa itu juga ada larangan untuk beristirahat di pos yang ganjil, pos 3 dan juga pos 5. Ya, itu sih yang aku tahu mengenai gunung itu. Tapi tenang saja, sekarang jalur-jalur itu sudah ditandai dengan tambahnya pos-pos baru. Jadi yang kita singgahi sewaktu kita mendaki, sekarang juga sudah ada pemandu yang akan bersedia menemani kita untuk melakukan pendakian di gunung itu. 2 hari kemudian, aku dan Mala bertemu di sekolah setelah jam istirahat. Terlihat wajah Mala yang gugup karena akan mengikuti lomba. Tenang Mala. Kok tegang gitu mukanya? Ucapku sambil tertawa. Iya Nindi, aku gugup sekali. Lah, ngapain juga gugup? Kamu kan udah sering ngikutin lomba. Aku yakin kamu pasti menang kok. Iya Yandi, yang ini mah lawannya nggak bisa disepelein. Aku lihat mereka juga sering juara. Santai aja Mal, santai. Gak usah setegang itu. Kamu berdoa aja dan juga tentu percaya diri. Kalaupun kamu nggak juara, ya di tahun ini paling nggak kamu udah mencoba kan? Ucapku sedikit menenangkan Mala. Ya kalau aku nggak menang, kita nggak jadi muncak dong. Makanya kamu harus percaya diri kalau kamu bisa. Aku yakin kamu pasti bisa menang dan jadi kebanggaan sekolah kita lagi. Iya Yandi, iya. Makasih banget loh ya, sudah support. Iya, sama-sama. Steven kemana? Kok kamu sendirian, tumben? Iya, aku juga lagi nyariin dia. Paling dia lagi ada di kantin. Oh, ya sudah kalau gitu. Tak beberapa lama kemudian, bel berbunyi, menandakan jam istirahat telah usai. Aku dan Mala kembali ke kelas masing-masing. Di dalam kelas, aku bertemu dengan Steven. Dari mana aja kamu, Steve? Biasalah, ngurusin perut. Ya, kamu makan mulu. Nggak makan, bisa mati. Tahu nggak kamu? Oh ya, kamu tadi dari mana? Kok tadi nggak nampak di kantin? Aku tadi ketemu sama Mala. Ya, hari ini kan dia ikut lomba, jadi aku kasih dukungan gitu, biar dia semangat. Oh iya ya, bagus deh kalau gitu. Ntar siang kita liatin lombanya ya. Ya itu udah pastilah. Sekalian kita kasih support biar semangat. Kita kasih dukungan sama Mala biar Malanya semangat. Kamu yakin Steve bakal nurutin maunya Mala itu? Ya udahlah, turutin aja. Hitung-hitung buat bikin dia seneng, apa salahnya? Ya sudahlah kalau gitu, aku ikutin kamu aja. Tak beberapa lama kemudian, jam pelajaran pun dimulai. 1 jam kemudian, bel berbunyi lagi menandakan pelajaran hari itu selesai dan waktunya untuk pulang. Aku dan Steven bergegas pergi ke tempat perlombaannya Mala. Sesampainya di sana, ternyata perlombaan sudah dimulai. Aku melihat Mala di sebuah meja yang sedang mengerjakan soal yang diberikan oleh juri. Terlihat kegugupan di wajahnya. Ia terlihat seperti tidak semangat. Namun setelah aku dan Steven meneriakinya, memberikan support, perlahan kembali ketenangan di wajahnya muncul. Ia terlihat lebih percaya diri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari juri. Waktu sudah menjelang sore, perlombaan pun selesai. Usaha tak pernah mengkhianati hasil. Alhamdulillah, Mala menang lagi dalam perlombaan ini.
Dia berhasil menduduki juara 2 di perlombaan ini. Lagi-lagi Mala bisa membuat bangga sekolah kami. Terlihat Mala datang menghampiriku dan Steve. Kali ini wajahnya terlihat begitu menggembirakan. Wah, selamat ya Mal. Sudah aku duga kamu pasti menang lagi, ucapku. Iya, terima kasih Andi. Ini juga berkat dukungan kalian berdua. Kalau nggak ada kalian, udah aku nggak bisa tenang di sana. Wah, keren. Sebagai hadiahnya, nanti malam aku traktir kalian makan bakso di Mang Ucup ya, ucap Steven. Nah, gitu dong. Sekali-kali kamu yang traktir. Gampang. Pokoknya nanti malam kalian makan sepuasnya. Aku yang traktir. Setelah terlibat beberapa percakapan antara aku dan Mala, akhirnya kami memutuskan untuk pulang ke rumah. Malam pun tiba. Aku menerima pesan WhatsApp dari Steven yang mengatakan bahwa ia telah berada di rumah Mala, dan Steven menyuruhku untuk menyusul ke warung bakso Mang Ucup. Aku pun mengiyakan pesan itu. Setelah itu, aku langsung bergegas menyusul mereka. Sesampainya di warung Mang Ucup, aku melihat mereka berdua sedang duduk di satu meja. Aku pun segera menghampirinya. Wah, mantap ini. Kapan lagi ditraktir Steven? Sampai sepuasnya ya Steve makannya. Iya Yandi ya. Udah, segera ambil sana sepuasmu. Kami pun langsung memesan 3 porsi bakso komplit. Tak lama kemudian 3 porsi bakso itu datang. Gimana ini? Aku kan menang, berarti kalian mau dong nurutin permintaanku untuk ke gunung? Iya, emang kapan toh kita mau memuncaknya? Gimana kalau besok saja? Besok kan hari Sabtu tuh, minggunya kita libur. Jadi Sabtu sore pulang sekolah kita langsung berangkat. Kan lumayan tuh, hari Minggu kita 1 harian di gunung. Nah itu tuh aku setuju tuh, ucap Steven menimpali. Tapi kan kita belum ada persiapan. Udah toh, tenang saja. Semua alat-alatnya nanti aku yang minjemin ke temanku, ucap Steven. Ya sudah kalau gitu, apa mau kalian gitu, aku sih ngikut aja. Setelah selesai acara makan bakso di warung Mang Ucup, kami pun langsung kembali ke rumah masing-masing. Dan keesok harinya, setelah pulang sekolah, aku bertemu dengan Mala dan aku menanyakan tentang kejelasan untuk mendaki. Mal, gimana nih nanti sore? Jadi nggak? Ya jadilah. Coba kamu hubungi Steven, tanya sama dia alat-alat ngecampnya sudah dapat apa belum? Tadi di kelas katanya sih udah, ini juga lagi diambil alatnya. Oke kalau gitu, kita pulang, terus siap-siap, baru nanti kita berangkat ya. Ya sudah kalau gitu, jam 3 ya kita ketemu di rumah kamu ya. Iya ya, oke. Aku dan Mala kembali ke rumah masing-masing, sementara Steven masih mengambil alat-alat camp dari rumah temannya. Kami mengambil tugas masing-masing. Mala menyiapkan logistik untuk nanti malam di gunung, Steven mengambil alat-alat camp, sedangkan aku menggali informasi tentang gunung yang akan kami daki nanti. Aku mendapatkan beberapa informasi dari temanku yang pernah mendaki di sana. Aku cukup paham tentang trek-trek yang akan kami lalui. Mendapat sedikit informasi tentang larangan di gunung tersebut, sepanjang pendakian nanti ada 6 pos yang akan kita lewati. Sampai di puncak, kita bakal melewati pos 3 dan pos 5 adalah pos larangan untuk ngecamp. Tapi aku tidak mengetahui tentang alasannya. Namun yang namanya larangan tetap aku tak berani membantahnya demi keselamatan kami. Setelah semua rasa cukup, aku pun langsung berangkat ke rumah Mala. Tak lupa terlebih dahulu aku pamit dengan orang tuaku. Bagaimanapun bagiku, restu orang tua adalah juru kunci selamat untuk diriku saat aku jauh dari mereka. Setelah pamit aku langsung ke rumah Mala. Sesampai di sana, aku melihat Mala sedang sibuk menyiapkan logistik. Di, kamu temenin aku yuk ke warung. Ada yang belum aku belanja ini. Iya ya, yaudah yuk. Sekalian aku juga mau beli bensin ini sama garam krosok. Ya udah, ayo sekalian. Aku dan Mala pun bergegas pergi ke warung. Sesampainya di warung Wiwin, langsung membeli beberapa keperluan logistik.
Sedangkan aku juga tidak lupa membeli bensin, garam grosok, dan juga gula merah untuk emut-emut di jalan nanti. Setelah rasa kami cukup, kami pun kembali ke rumah. "Mana nih Steve, kok juga belum nongol ya?" tanya Mala padaku. "Tadi sih katanya udah di jalan kok, paling bentar lagi sampai." Setelah menunggu beberapa menit, akhirnya Steve juga datang. "Bantuin ngapa? Ngeliatin mulu kamu tuh." "Iya ya, bilang dong kalau minta dibantuin," ucapku pada Steve. "Ya sudah noh, kalian masukin aja keperluan logistiknya di carrier kalian. Keperluan yang lain masukin di carrier yang satunya. Jangan lupa bawa golok ya, senter sama air secukupnya," ucap Steven. "Iya ya, kamu gimana Di? Udah dapat info tentang jalur-jalur ke gunung nggak?" "Udah kok, aku udah tanya sama teman-temanku yang pernah muncak ke sana." "Oke lah kalau gitu, kita langsung saja berangkat." Setelah kami rasa cukup, walaupun packing kami belum rapi, tapi bisalah untuk pemula. Kemudian kami berpamitan kepada orang tua Mala. Setelah berpamitan, sebelum pergi tidak lupa kami berdoa menurut kepercayaan kami masing-masing. Untuk bisa sampai gunung tersebut, kami harus menaiki angkutan umum. Sekiranya kurang lebih sekitar 15 menit dari terminal, kami sudah akan sampai di pos pendaftaran. Sore ini cuacanya tak begitu bersahabat. Dari arah barat, awan sudah mulai menghitam. Angin juga bertiup lumayan kencang. Kami buru-buru mengisi formulir di pos pendaftaran, dan setelah itu kami memulai pendakian. Kali ini aku sebagai leader, karena sedikit banyak aku tahu informasi yang aku kumpulkan beberapa hari lalu. Ini cukuplah buat memahami tentang jalur di gunung ini. Mala dan Steven tetap ada di belakangku. Baru juga kira-kira 10 menit kami berjalan, tiba-tiba ada suara seperti memanggil kami dari arah belakang yang membuat kami menghentikan perjalanan. Melihat ke arah belakang untuk mengetahui siapa yang memanggil itu. Bang, aku boleh ikut rombongan abang nggak?" Terlihat seorang pria yang kuperkirakan berumur sama denganku sambil memapah sebuah carrier dan berpenampilan ala-ala pendaki. Tanpa ragu, aku mempersilahkannya untuk bergabung dengan kami. "Oh iya, nggak apa-apa, silakan saja bang. Lumayan kan, biar agak rame juga di sini ada abang." Nama abang siapa?" "Makasih loh bang, udah diizin gabung. Nama saya Irwan bang, panggil saja Wawan." "Oh," kami pun melanjutkan pendakian. Asal kamu dari mana Wan?" tanyaku. "Saya dari Jawa Tengah bang." "Oh gitu ya. Sendirian aja naiknya?" "Enggak bang, ada 3 orang lagi udah nunggu di puncak. Mereka udah naik duluan pagi tadi." "Oh gitu ya." Kami terus berjalan. Di sepanjang pendakian kami tak begitu terlalu banyak bicara. Paling hanya bercerita tentang pengalaman masing-masing. Sampai akhirnya tak terasa kami sudah berada di pos 2. Setelah 1 jam lebih pendakian, awan mulai gelap. Kulihat jam menunjukkan pukul 18.10 dan kuputuskan untuk break sejenak untuk mengatur nafas. Suara azan maghrib masih terdengar walaupun lirih. Aku pun langsung mengajak Mala untuk menunaikan sholat maghrib, sementara Steven dan Irwan beristirahat. Setelah selesai sholat maghrib, kami pun langsung melanjutkan perjalanan. "Steven, keluarin senternya, udah mulai gelap nih. Tapi nggak usah dipakai semuanya, pakai 1 saja dulu. Sama golok juga dikeluarin ya," ucapku. Pakai punya aku aja dulu bang, gimana?" kata Irwan. "Oh iya ya, nggak apa-apa. Gitu juga nggak apa-apa kok." "Berapa jam lagi kita bakalan sampai di pos selanjutnya, Di?" tanya Steven. "Kira-kira 2 jam lebih. Gitu sih kira-kira sampai di pos 4 kalau kita nggak banyak break." "Oh gitu ya. Ayo kita lebih semangat lagi ya," ucap Steven memberikan semangat. Kami pun terus melanjutkan pendakian. Ternyata mendaki tidak semudah yang kubayangkan. Terlebih lagi malam hari, harus melewati jalanan yang licin karena habis hujan.
Tapi ya mau gimana lagi, hitung-hitungan cari pengalaman baru gitulah. Tapi yang aku herankan, dari tadi kami tak bertemu satu pendaki pun yang naik ataupun turun. Tapi wajarlah, kalaupun sepi, secara gunung ini juga jarang dikunjungi oleh pendaki. Semakin ke atas, pendakian semakin sulit. Lebih-lebih treknya semakin licin, membuat kami jatuh bangun karena terpelanting akibat jalan yang licin. Walaupun rintangan berat, kulihat semangat Mala dan Steven terus berapi-api. Maklum saja jiwa-jiwa anak muda, jadi semangatnya terus menyala walaupun 1000 rintangan menghalangi kita. Setelah berjibaku melawan trek-trek yang cukup menyulitkan, akhirnya kita sampai di pos 3. Kita break dulu ya sebentar. Gak usah di pos 3 ya. Hah? Emang kenapa, Mal? Tanyaku. Udah gak apa-apa, kita jangan di sini. Kami pun menuruti perkataan Mala, namun aku curiga dengannya. Apa jangan-jangan Mala melihat sesuatu? Namun tak begitu aku hiraukan pikirku. Kami pun beristirahat sejenak di lahan kosong yang cukup bisa untuk dijadikan tempat istirahat kami. Persediaan air kami masih lumayan banyak, jadi kami tak begitu khawatir. Di tengah-tengah kami sedang beristirahat, tak sengaja pandanganku mengarah ke arah pos 3. Aku sangat terkejut bukan kepala melihat seorang wanita tua yang berdiri tepat di depan pos 3. Ternyata yang melihatnya bukan aku saja, tapi Mala yang melihatnya dari tadi. Sekarang tahu kan kenapa aku tidak meminta break di sini, ucap Mala. Udah mulai nggak beres ini, Mal, ucapku. Udah nggak apa-apa. Intinya pikiran jangan kosong ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Emang kalian ngeliatin apa? Kata Steven polos. Udah gak apa-apa, intinya terus berdoa ya. Sudah dulu ya ceritanya. Besok kita lanjutkan lagi. Terima kasih buat Al yang sudah ngizinin ceritanya saya baca. Terus satu lagi, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.